Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Pandit Malaysia mengakui tim nasional Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara saat ini. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Dulu ada sebuah argumentasi yang menarik, yang pada dasarnya menyebut jika tim yang jadi juara Piala AFF, maka tim itu adalah tim terkuat di kawasan ASEAN. Tapi tunggu, argumen itu sepertinya mulai tak berlaku sekarang, terkhusus setelah Indonesia memilih tak memainkan tim terbaiknya di ajang ini. Sebaliknya, tim terbaik Indonesia disiapkan hanya untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia Round 3 yang tak mampu dicapai oleh tim-tim lain di kawasan ASEAN. Gilanya lagi, penampilan impresif Indonesia di Round 3 telah membuat pengakuan menarik dari rival-rival di ASEAN yang menyebut jika Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN sekarang. Gak percaya? Yuk ikuti ulasan tersebut dalam video berikut ini. Ketika Kita juara ikuti AFF ulasan. jadi patokan tim terbaik di ASEAN saat ini. Diakui juga oleh negara-negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang unggul di ASEAN saat ini. ASEAN sudah tahu kekuatan Indonesia sebenarnya. Tanpa juara AFF, Malaysia pilih ikut jejak timnas. Inilah kenapa kami pikir keputusan dari STY dan juga PSSI untuk menurunkan pemain-pemain muda di ajang AFF bukanlah keputusan yang salah. Memang sih ada pendapat yang menyebut jika seharusnya timnas atau STY juga memanggil pemain-pemain senior atau bintang di Liga 1. Tapi perlu dicatat juga bahwa tidak diliburkannya Liga 1 ditambah dengan pemahaman bahwa AFF bukan kompetisi di kalender FIFA membuat tim Liga 1 nggak harus melepas para pemainnya. Sebenarnya keputusan ini sudah paling bagus. Liga 1 nggak harus berhenti karena ajang AFF yang panjangnya hingga 1 bulan. Dan ini adalah salah satu bentuk profesionalitas Liga yang nggak terganggu sama turnamen non-kalender FIFA. Di sisi lain, ini juga positif karena pemain muda Indonesia bisa mendapatkan banyak pengalaman yang impactnya baru akan terasa di turnamen-turnamen selanjutnya yang jadi target prioritas. Oke. Betul, setuju, dan ini sebenarnya keputusan yang tepat. Jadi begini teman-teman, sejatinya meski AFF tetap penting dan timnas selalu punya target termasuk lolos ke final di turnamen ini, tapi PSSI punya sudut pandang yang berbeda yang kami pikir bisa sama-sama kita terima. Pertama, PSSI memahami bahwa jadi juara AFF tak sebanding dengan lolos ke round 3 dan lolos ke Piala Dunia. Betul. Atas dasar itulah, para pemain utama tim Garuda gak dipanggil timnas untuk ajang AFF ini. PSSI membiarkan para pemain terbaik timnas yang mengisi skuad utama timnas di round 3 untuk fokus di klubnya masing-masing. Seperti Jay Izzas yang main di Serie A, Miss Hilhurst, Tom Hai, Calvin Verdong, hingga Eliano yang main di Eredivisie, Kevin Dix, Ragnar, dan masih banyak lainnya. Termasuk Martin Paes, kiper timnas yang sebenarnya udah nggak memiliki jadwal dengan Dallas FC itu, juga tak masuk daftar panggil timnas. Paes contohnya. PSSI memahami bahwa Paes butuh istirahat dan AFF nggak lebih penting dari kualifikasi Piala Dunia Round 3. Maka Paes pun nggak diambil, walau sebenarnya nggak ada hal yang menghalangi Paes untuk main di AFF karena ia sedang free atau tanpa jadwal bersama klubnya Dallas FC. Ya, heran juga kan. Dia sekarang ini tidak bermain di mana-mana liga. Dia sekarang free tapi tidak dipanggil juga oleh Sinteyong karena Sinteyong tahu Paes perlu rehat. Yang kedua, kenapa nggak pakai pemain senior di Liga 1? Jawabannya sebenarnya hampir mirip. Target PSSI bukanlah juara AFF, melainkan bisa memberikan jam terbang pada para pemain-pemain muda. Sehingga di tahun 2025 mendatang, saat SEA Games dimainkan, para pemain muda ini bisa berada di versi terbaiknya. Karena mereka sudah punya pengalaman untuk bermain di level sekelas AFF. Selain itu, tak dipanggilnya pemain seperti Klok, Kambuaya, Egy, dan Witan hingga Lili Pali misalnya. Ya, karena murni AFF bukan agenda FIFA.
Dan misalnya PSSI sampai mengambil para pemain bintang ini dan klub-klub nggak melepasnya, jadinya kan kurang profesional. Maksudnya gini, dari awal PSSI kan memang sudah menetapkan AFF bukan target utama. PSSI punya target lebih tinggi, seperti di kualifikasi round 3 hingga lolos ke Piala Dunia di berbagai jenjang kelompok usia timnas. Masa tiba-tiba mau berubah pikiran dengan memanggil pemain-pemain bintang di Liga 1, padahal klub-klub sudah memahami bahwa mereka hanya akan melepas para pemain mudanya. Kalau sampai itu terjadi, nggak jadi profesional dong. Yang ada malah kayak kemunduran. Kami sih percaya bahwa PSSI di bawah Erick Thohir saat ini memandang bahwa kita itu sudah tim terbaik di ASEAN, tanpa harus juara ajang AFF. Di mana sejatinya hal itu sudah diakui tim-tim lain di level ini. Betul. Seperti contoh semalam, meski Vietnam mampu mengalahkan timnas Indonesia, kiper mereka Philip Nguyen nggak mau jumawa dengan menyebut bahwa tim yang Vietnam kalahkan bukanlah kekuatan terkuat dari timnas Indonesia. Ia jelas paham betul seperti apa kekuatan Indonesia yang sebenarnya saat mereka sudah 3 kali dikalahkan Indonesia berturut-turut. Perasaan menang bersama timnas Vietnam sangat membahagiakan. Ini juga kemenangan pertama saya. Tapi yang lebih penting, 3 poin itu sangat berarti bagi seluruh tim. Kemenangan melawan Indonesia ini sangat penting. Ini bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormati mereka. Para pemain muda Indonesia bermain bagus dan juga sedikit dirugikan karena kekuatan fisiknya melemah. Ungkap Philip Nguyen, sumber The Tao. Oh, ini penjaga gol Vietnam. Dia mengetahui sebenarnya yang Indonesia ini hanya menurunkan pemain di bawah U22. Sebelumnya, penyerang Vietnam juga menyebut hal serupa. Dalam interview yang ia lakukan dengan media di Vietnam, Nguyen Tien Lien mengatakan bahwa Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN saat ini, terkhusus usai mengalahkan Arab Saudi di round 3. Tim yang dianggap sebagai tim kelas dunia, yang bahkan sempat mengalahkan Argentina di World Cup 2022 Qatar. Sementara itu dari media Thailand Thairat, mereka bahkan sempat menjelaskan kenapa Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini, saat menyoroti keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi yang kemudian disebut sebagai kampanye yang belum bisa Thailand lakukan dalam sejarah di round 3. Dalam ulasannya, disebutkan jika tak hanya mengalahkan Arab, Indonesia juga menorehkan sejarah baru dengan menjadi negara pertama dari ASEAN yang mengumpulkan 6 poin. Terbanyak di antara negara-negara ASEAN yang pernah berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Sementara dari Malaysia, tak sedikit pengakuan dari pengamat mereka yang menyebut bahwa Indonesia telah berada di level top Asia yang telah melewati Thailand dan Vietnam. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Sebelum ini aku rasa Vietnam pernah ke third round, Thailand pernah ke third round, tetapi Indonesia dah collect 6 point, tak which lebih is daripada mereka. the best achievement, menewaskan rekod yang dicapai oleh Thailand dan juga Vietnam. Indonesia window kali ini mereka tewas di tangan Jepun dan kemudiannya Indonesia menewaskan Arab Saudi 2-0 Saudi Arabia kan. dengan 2 jaringan daripada bintang muda Marcelino Ferdinand. Di mana kita nak mula, Aiman? Mendengar pendapat dari pemain Vietnam, media Thailand, Malaysia juga pun pengamat di Malaysia, jempol sekarang kalian paham kan? untuk Bahkan tanpa Indonesia. juara AFF sekalipun, Indonesia telah dianggap sebagai tim terkuat di ASEAN. Dan hal itu bisa diraih berkat visi besar PSSI di bawah Pak Ketum Erick Thohir untuk membawa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. So, akan jadi tak berguna jika kita hanya fokus ke Piala AFF, mengorbankan Liga 1 yang coba lebih profesional hanya untuk juara AFF mungkin 1 kali, 2 kali seperti Vietnam, atau 4 kali seperti Singapura. Tapi tak bisa meraih prestasi di kancah Asia. Ingat kan istilah, buat apa juara 4 kali AFF seperti itu, Singapura, ingat. tapi nggak pernah lolos atau main di Piala Asia? Betul. Itulah yang saat ini dilakukan PSSI. Mereka tetap punya target, lolos ke final AFF tahun ini. Tapi perlu dicatat, bahwa kita nggak boleh terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Jika mengingat bahwa para pemain yang dibawa adalah pemain under 22. Memang permainan timnas masih jauh dari harapan. Kita juga sah-sah saja, karena kalau pemain timnas passing aja salah, ya emang pantas dikritik. Tapi mempertanyakan kenapa kok nggak bawa pemain terbaik timnas, kita telah berikan jawaban. Hal yang sebenarnya juga terjadi di Malaysia, di mana di sana timnas Malaysia juga nggak pakai tim terbaiknya di AFF ini.